kasih sayang, Rahman Rahim, ya. Karena tiap hari orang Islam oleh Allah disarankan untuk memulai segala sesuatu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa sifat Allah? Yang disepakati 99, bisa 102, bisa lebih lagi. Tapi yang utama dari sifat Allah apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lu sudah Rahman kok pakai Rahim segala? Pernah dijelasin oleh Ustadz? Apa penjelasannya? Saya pakai penjelasan gampang aja. Kalau Rahman itu mulutnya mangap tak mingkem. Rahman, mangap ya. Berarti kalau mangap itu kan sesuatu yang terlempar keluar dan jauh. Nek Rahim mingkem berarti dia masuk ke dalam. Nah, ngono wis gampang wis, gak angel-angel. Jadi kalau Rahman itu cinta yang luas, ya. Kalau Rahim cinta yang dalam. Ah, jelas ya. Lebih dulu mana, meluas apa mendalam? Meluas dulu. Orang lain dulu yang dinomorsatukan. Betul enggak? Allah sendiri tidak mementingkan dirinya, dia mementingkan hamba-hambanya dulu. Maka bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Mangap se kait mingkem. Ojo mingkem marungun mangap terus. Itu ya. Jadi Rahman adalah cinta yang meluas. Kalau orang modern menyebut cinta horizontal. Kalau Rahim cinta yang mendalam atau cinta vertikal. Loh, mendalam kok vertikal? Loh, gimana sih? Garis ke dalam ini kalau diterusin keluar kan satu garis dengan vertikal. Jadi vertikal itu kan menembus dari Allah sampai Allah, kan gitu. Nah, jadi ini ada Pak Alia, ada teman-teman dari Kristiani ya. Mereka juga sangat menomorsatukan ajaran kasih. Di sini kita bertemu di dalam hal yang sama, di dalam dimensi yang sama, yaitu cinta kasih. Bahkan teman-teman Islam mulai hari ini menyadari bahwa cinta itu ada manajemennya. Cinta itu tidak hanya mendalam dan meninggi, tapi cinta itu juga harus meluas. Jadi terapannya misalnya gini, tidak bisa kau mentang-mentang dekat sama Allah, alim terus wiritan, ngaji terus, sembahyang terus, gak nyambut gawe. Bener nggak itu? Kalau Rahim dok kan wiritan, Allah insyaallah, Allah gak nyambut gawe. Jadi orang harus horizontal, harus vertikal sekaligus. Harus dekat sama Allah, dan syaratnya dekat sama Allah adalah dekat sama manusia. Betul enggak? Anda harus bersatu dengan semua manusia, maka baru Anda bisa bersatu dengan Allah. Wong sekarang gini, saya pernah nempeleng Anda. Salah kan saya? Dosa kan? Terus saya minta maaf sama Allah, ya Allah ampunilah aku pernah menempeleng sahabat saya. Terus Allah bilang, bentar minta maaf dulu sama dia. Kalau Anda tidak maafkan saya, Allah tidak memaafkan saya, betul enggak? Jelas ya? Nah, jadi begitu pentingnya Rahman baru Rahim. Jadi saya menjawabnya hanya beberapa dimensi Pak Rich, kira-kira yang bisa difahami teman-teman dan langsung bermanfaat. Intinya sederhana bahwa tasawuf itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua orang Islam, tapi dibutuhkan oleh semua manusia, yaitu meneliti dirinya sampai ke tingkat yang paling rohaniah gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Yang ketiga siapa tadi ya? Setelah Pak Rich tadi siapa? Sudah cukup. Pak Rich kedua, yang ketiga tadi ISIS tadi ya. Ini nanti saya kasih tahu secara pribadi ya Mas ya. Kalau nanti sudah dirasakan gak karuan. Terus pokoknya aja pusing sampean. Soal ngunu-ngunu tenang aja sampean. Sampean dituduh kaum radikal. Tidak ada urusan sampean, yang penting berlaku tidak radikal, berlaku lembut kepada orang lain. Fal yatalataf pusat Al-Qur'an, maka berlaku lembutlah. Itu di titik pusat Al-Qur'an. Kata-kata yang di tengah-tengah Al-Qur'an itu wal yatalataf biasanya ditulis dengan huruf dengan tinta merah. Jadi pusatnya Islam adalah berlaku lembutlah kepada semua makhluk, dan berlaku keraslah kepada dirimu sendiri, sebenarnya gitu, tapi nggak diterusin sama Allah. Kalau saya begitu, saya berlaku sangat keras kepada diri saya. Saya seharusnya jadi presiden, saya enggak.
Arep ngopo kowe? Nek menteri gampang. Tapi saya tidak pernah. Menjadi ulama, apa kurangnya? Tapi saya tidak. Menjadi ustadz, menjadi budayawan, menjadi apa saja, semua saya tolak. Saya tidak pusing sama identitas. Yang saya cari adalah kesejatian personalitas saya. Ngono nek aku. Yang penting Allah tidak marah sama saya, selesai hidup saya. Saya tidak ingin apa-apa di dunia. Itu tasawuf itu seperti itu Pak Riz kalau tidak salah. Tuhan itu segala-galanya. Jadi Anda kan selalu kalau saya tanya, ibu minta apa? Ridho Allah kan gitu. Anda minta ridho Allah. Gimana caranya supaya Allah meridhoi Anda? Saya tanya caranya. Ayo Pak, supaya mendapat ridho Allah, apa yang Anda lakukan? Oh ya, istri minta ridho suami itu bagian dari ridho Allah. Tapi pokoknya gini, semua orang kan kalau di Islam tuh Pak Liang, kalau saya tanya, ibu-ibu nomor satu minta apa? Pertama semua jawabnya gini, ridho Allah, artinya direlakan oleh Allah hidupnya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana supaya hidupmu direlakan oleh Allah atau mendapat ridho Allah? Jawab yang praktis. Apa Mas? Kira-kira Mas? Kalau jawaban yang standar, ya mentaati Allah, menjauhi larangannya, kan gitu. Sekarang saya ingin jawabannya lebih singkat. Oke, ikhlas. Bersyukur, berserah diri. Oke. Tapi itu masih abstrak loh ya. Ikhlas sih abstrak loh. Ya. Abstrak itu artinya harus dijelaskan lagi itu. Berserah diri itu maksudnya juga itu abstrak juga. Berserah diri akhirnya apa ya? Saya nggak kerja, tidur. Kalau ditanya orang, kok kamu tidur? Saya berserah diri kepada Allah. Bener nggak itu? Nggak kan? Punya mobil ndak dikunci, atau punya sepeda ndak digembok, atau punya anjing ndak ditaleni, terus bilang saya serahkan kepada Allah. Lah Gusti Allah tukang angon ta ya apa? Gusti Allah tukang parkir ta ya apa? Kalau kata Rasulullah, tali dulu, cancang dulu ontamu di pohon, setelah itu baru serahkan Allah. Jadi kamu kerjakan dulu penjagaan hidupmu, maka kemudian baru kamu serahkan kepada Allah. Jadi sekarang saya tanya, kalau ikhlas itu masih abstrak, berserah diri masih abstrak, syukur juga masih abstrak. Apalagi syukur bahasa Jawa itu jelek. Nyukurno, ya toh, angger ana wong tiba syukur kan ya. Bener ya? Jadi bahasa Jawa itu kadang-kadang ya kacau. Disyukur-syukurno kan gitu. Itu terbalik sama dengan akal, itu kan alat utama manusia sebagai manusia. Kalau manusia tidak punya akal, dia menjadi binatang, betul tidak? Jadi alat utama di dalam kehidupan manusia adalah menggunakan akal atau mengakali. Jadi tela diakali menjadi gedok, padi diakali menjadi gabah, gabah diakali menjadi beras, beras diakali menjadi nasi, nasi yang sisa diakali menjadi karak. Lu kurang ya apa? Karak diakali menjadi keripik karak. Betul enggak? Tapi apa dalam bahasa Indonesia kata mengakali ini artinya? Membodohi, menipu, membohongi. Lebih ya iki. Seharusnya mengakali itu artinya adalah mengkreatifi. Gitu ya? Kapuk dijadikan bantal. Kan gitu seharusnya. Hutan dijadikan taman, gitu kan seharusnya. Itu namanya mengakali hutan, mengakali kayu menjadi meja. Tapi dalam bahasa Indonesia mengakali itu sangat buruk, yaitu ngapusi, memperdaya, gitu kan? Berani ndak Al-Falah jamaahnya mulai menggunakan kata mengakali tapi dalam arti yang benar? Wani gak ngerintis sejal. Wah, aku diakali aku karo Imam Lutfi aku. Wow, Imam Lutfi sukanya mengakali. Padahal mengakali memang baik toh. Mengakali itu artinya mengajak orang untuk memperlakukan sesuatu secara akal. Dan akal itu bekal utama manusia. Oke, kira-kira gitu. Oke, Bapak sekalian saya tanya sekarang, waktunya kepada. Oh masih panjang waktunya. Oke. Ya,
Oh, pada nganggur. Pada bolos maksudnya. Alah ngono kok ngaku tarere. Nek wong Jawa itu gitu, wong Jawa iku ngene, ya gunane sekolah iku cek iso bolos rek. Aku gelem nyambut gawe asal ya oleh bolos sekali-sekali. Wong Jawa niku ngoten niku.